Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Ikhlasul Azaz, 2. Ulfa Nur Hikmah, 3. Farhatun Zulfiah, 4. Fatimi Labibi Amaluna, 5. Saya sendiri Muhammad Alif Nuril Ibad. Di sini saya akan mempresentasikan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan, future, yang realistik dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. Visi merupakan sarana untuk 1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. 2. Memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders, sumber daya manusia, organisasi, konsumen atau citizen, pihak lain yang terkait. 3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Kriteria visi yang baik. 1. Visi adalah gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. 2. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. 3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. 4. Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. 5. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. 6. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi. Visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Cara merumuskan visi yang baik. 1. Mengkaji makna visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan. 2. Menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. 3. Mendiskusikan rumusan visi dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran. 4. Mengkomunikasikan visi dengan seluruh stakeholders untuk memperoleh penyempurnaan. 5. Menetapkan rumusan visi oleh pimpinan agar dapat menjadi milik dan komitmen bersama. Sekarang pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi menjadi penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Jadi, visi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang diungkapkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Kriteria misi yang baik. 1. Rumusan misi harus sesuai dengan visi. 2. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. 3. Dapat dipergunakan untuk
merumuskan tujuan dan program organisasi. 4. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. 5. Dapat dijabarkan ke dalam bentuk program nyata dan terukur. Cara merumuskan misi yang baik. 1. Mereview, meninjau kembali masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memberikan partisipasi sesuai dengan kemampuannya. 3. Mensosialisasikan rumusan misi yang berasal dari pimpinan kepada seluruh anggota organisasi. 4. Menumbuhkan sikap rasa memiliki mengenai misi yang akan dirumuskan. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi yang baik. 1. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai. 2. Berupa kalimat yang menunjukkan tindakan sebagaimana pada rumusan visi. 3. Harus ada keterkaitan antara indikator visi dengan rumusan misi. 4. Menggambarkan tentang pelayanan yang akan diberikan. Selanjutnya, pengertian tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Kriteria tujuan yang baik sesuai dengan visi dan misi, jelas dan tidak multi-interpretasi, mencerminkan kebutuhan pendidikan, realistik dan implementabel. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan tujuan. 1. Tujuan harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel, dapat diukur. 2. Tujuan harus terarah dan fokus. 3. Tujuan menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ikhlasul Azaz. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhlasul Azaz. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi umum pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat dan negara. Konsep pendidikan dalam Al-Quran. Konsep pendidikan di Al-Quran terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran mengungkapkan istilah pendidikan dengan kata tarbiyah dan taklim.
Kata tarbiyah digunakan untuk makna yang lebih luas, yaitu proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental. Sedangkan kata ta'lim digunakan untuk makna yang lebih khusus, yakni proses pemberian bekal berupa pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan kedua istilah tersebut, maka pendidikan menurut Al-Quran dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh proses pendidikan. Visi pendidikan Islam yaitu menjadikan pendidikan Islam sebagai peranata yang kuat, berwibawa, efektif, dan kredibel dalam mewujudkan cita-cita ajaran Islam. Misi pendidikan Islam yaitu 1. Mendorong timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan kegiatan belajar dan mengajar. 2. Melaksanakan program wajib belajar sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. 3. Mengeluarkan manusia dari kehidupan zulumat, kegelapan, kepada kehidupan yang terang benderang. 4. Melakukan pencerahan batin kepada manusia agar sehat rohani dan jasmani. 5. Mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Tujuan pendidikan Islam yaitu 1. Membentuk akhlak mulia. 2. Persiapan menghadapi kehidupan dunia akhirat. 3. Persiapan untuk mencari rezeki. 4. Menumbuhkan semangat ilmiah. Dan 5. Menyiapkan profesionalisme subjek didik. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung. Di antaranya pendidikan dalam keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lembaga pendidikan bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Sekolah sebagai lembaga pendidikan. Visi sekolah sebagai lembaga pendidikan yaitu menjadi sekolah nasional yang mampu mencetak insan mandiri, berprestasi, dan berkarakter luhur. Misi sekolah sebagai lembaga pendidikan yaitu 1. Membina peserta didik unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis. 2. Membudayakan disiplin, toleransi, percaya diri sehingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi luhur. 3. Menumbuh kembangkan budaya sekolah sehat dan peduli lingkungan. 4. Menumbuh kembangkan perilaku religius dalam dalam diri peserta didik. 5. Mengembangkan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan. 1. Memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Sekolah menghasilkan peserta didik yang berprestasi akademis dan non-akademis. 3. Sekolah memiliki tim sains, bahasa, seni, olahraga, dan peneliti ilmiah serta memperoleh kejuaraan di tingkat nasional. 4. Peserta didik menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan seni untuk bakal menghadapi kehidupan masa depan. Pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Misi pendidikan nasional yaitu 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur
infrastruktur dan teknologi. 2. Mewujudkan pelestarian dan kemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Tujuan pendidikan nasional. 1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. 2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik. 3. Pengembangan potensi peserta didik. 4. Pelestarian dan kemajuan budaya, bahasa dan sastra, serta pengutamaannya dalam pendidikan. 5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila penyampaian kami ada yang salah kata atau pernyataan yang kurang berkenan bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.